Azam Zain Official. Oke, Azam Zain Official. Ya, selamat. Ya. Kang Adam, Anda Muslimnya Apa? memperdalam agama Islam atau enggak? Saya memperdalam agama Islam. Memperdalam. Kalau memperdalam Karena gini saya agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. nah itu Kami namanya tidak pernah menyembah Trinitas. Qul huwallahu situ ahad. lagi kan. Tuhan Situ itu lagi Maha kan. Esa. Saya bilang kan situ lagi. Oke, Bang. Tadinya ini saya mau membahas tema ini, Bang. Sebentar ya, saya tampilkan dulu di background saya, Bang Iya, ya. saya tahu. Anda tidak menaikkan saya dari tadi. Saya itu dari tadi yang naik. Dari tadi, mana baru kelihatan di kolom antrian. Oh, fitnah terus kalian ini. 101 bukti Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Oke. Siap. Premis Siap, Anda ketika mengatakan Al-Quran menjiplak Bible, apa buktinya? Oke, baik. Bang, saya mau tanya nih sama Anda. Anda pernah dengar istilah mana enggak? Ini kita bahas yang mulai simpel dulu ya. Pernah dengar istilah mana? Mana? Pernah dengar? Suaranya kurang keras. Mana? Mana? Ya. Apa itu mana? Mana gimana maksudnya? Dah paham saya. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Jadi gini, saya kasih tahu. Jadi dulu ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan, mereka itu diberikan roti. Bagaimana roti itu? Dia bukan jatuh-jatuh dari langit gitu, bukan. Jadi dia itu semacam embun yang membeku di rumputan. Ya, dia tertawa. Kita bacakan teksnya ya. Kita bacakan teksnya. Nanti saya akan ke Quran. Dan nanti Oke, akan saya segini, tunjukkan. sebentar. Saya akan belum selesai. bukan. Oke, silakan. Bukan begitu. Silakan. Anda akan memberikan judul 100 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Maka saya minta data kepada Anda. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, langsung saja, tutup poin saja. Jangan muter-muter kayak terenggiling. Baik. Oke, baik ya. Sebentar ya. Baik, kita akan bacakan sebentar. Sebentar ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ya Bang ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-14. Saya tunjukkan ayatnya, saya balikkan kamera saya ya Bang ya. Saya balikkan kamera saya. Kita buka Keluaran pasal yang ke-16. Ayatnya kita mulai dari, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nanti kita akan ke Quran habis ini dan saya buktikan Quran Anda cuma lelucon aja Bang. Lelucon. Baik. Kita tampilkan ya Bang ya. Nih. Ini Keluaran pasal yang ke-16. Karena ini di sini dan saya buktikan Quran Anda cuma lelucon aja. Kita nih, pasal yang 11 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Perhatikan ini.
Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Perhatikan Bang. Ini kata apakah ini? Nih, saya bold ya. Saya bold. Kata apakah ini di dalam bahasa Ibraninya itu manna. Kalau kita cek bahasa aslinya itu manna. Apakah ini? Nah, sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya dan seterusnya dan seterusnya. Kita baca di sini ya. Nih, perhatikan. Kita baca di ayat 30 ininya ya. 32-nya. Sebentar, ayat ke-32-nya sebentar. Sebentar. Nah ini. Nih, umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Jadi kenapa dikasih nama manna? Karena mereka nggak tahu itu apa. Nah, kalau mana ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa ini? Nah, itu artinya. Apa ini? Nah, itu karena mereka tidak tahu. Nah, sekarang kita ke Quran. Terus Sebentar. premis yang Anda sampaikan bahwasanya Al-Quran menjiplak kitab Anda itu gimana? Baik, Mana? kita Tunjukkan. akan ke Quran. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika Anda menuduh seperti itu, harus menunjukkan data. Baik, kita sekarang ke Quran surat Al-Baqarah. Ke Quran. Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke Al-Baqarah. Katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Kok masih googling? Loh, ini kan saya buka ini ya. Baik, kita buka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Baik, sudah kelihatan Bang? Ya, boleh ngerokok ini ya? Iya, orang Islam kan emang begitu. Oke, baik. Enggak boleh ngerokok. Perhatikan Bang, jangan grogi Bang, jangan grogi. Perhatikan. Perhatikan. Ini ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 157. Coba baca Arabnya baca dulu. Nah, nggak usah lari-lari ke Arabnya. Loh enggak Bang, bukan Jadi begitu. Anda nggak percaya dengan terjemahannya? Soalnya saya itu tidak terbiasa dengan terjemahan. Coba baca, wadol. Oh gitu. Udah mulai nih, mau lari nih, udah mulai mau lari. Loh saya tidak mau lari. Asalkan mau lari turunkan sama Anda. Mau Coba lari. Baca ayatnya itu. Lari, lomba baca huruf Arab. Tidak Bang, saya tidak mau lari. Saya tidak mau lari. Jangan kau framing seperti itu. Baca. Sebentar nih. Anda tadi kan mengaku. Perhatikan. Enggak. Dan kami kan Anda tadi mengaku belajar Al-Quran 13 tahun. Perhatikan. Dan kami naungi kamu dengan awan. Dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan seterusnya. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Manna ini bahasa apa? Manna itu termasuk makanan. Mana kata dasarnya? Manna itu adalah makanan. Mana makan? Bahasa apa ini? Bahasa apa? Manna, perhatikan dulu. Coba baca ayatnya di atas. Ayatnya baca dulu di atas. Silakan. Coba baca. Silakan. Baca. Silakan kau baca. Lu baca Anda, katanya 13 tahun. Udah, ke laut aja, ke laut. Lah. Ke laut. Ini mau dibaca mau enggak tulisannya memang udah di sini, Abdul. Yang ditanya sama kamu, ini mana ini apa? Bahasa apa ini mana ini? Katanya Quran bahasa Arab. Nah, teman-teman, bahasa Quran, bahasa Arab itu ya, dia teman-teman mengira bahwa mana ini dia merek dagang. Nah, kemudian salwa. Nah, teman-teman ini
Sebenarnya kalau teman-teman cek di dalam bahasa Ibraninya, teman-teman ya. Nah, ini sebentar, saya kalau ngomong sendirian nanti kurang asik. Saya undang lagi muslim ya. Ayo, saya cari lagi muslim yang masih ini ya. Saya belum kelar. Bukan di situ, intinya bukan di situ. Cuman dia ribut masalah baca Arabnya. Baca Arab, cuman itu aja. Lomba baca huruf Arab. Lomba baca huruf Arab. Ayo silakan. Silakan yang muslim yang ngerti agama Islam saya undang naik ke sini. Yuk, saya kasih tunjuk nanti. Di mana nanti ini? Belum ke poinnya kamu sudah. Gak usah lomba-lomba baca huruf Arab kau lomba-lombain baca. Maknanya aja, kita bahas maknanya gitu. Oke, silakan. Haji Mahmud Imam. Waduh, yang kayak gini lagi. Kemana ku harus. Ayo silakan yuk. Saya masih berharap ya ada muslim yang ngerti agama Islam ya. Saya berharap kita tidak jadi lomba-lomba baca huruf ya. Kita di sini membahas, jelaskan Anda secara bahasa itu datangnya dari mana, akar katanya apa, begitu. Silakan. Nah, kabur. Oke, Zulparman Batubara. Zulparman. Ya, Zulparman. Makasih Bang Aman, makasih. Ya, Zulparman. Selamat siang Zulparman. Kabur lagi. Bukan? Makanya saya bilang, ketika kita membahas hal-hal yang kayak begitu, kabur mereka, kabur. Karena nanti ketahuan. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Jibril. Oke, kita kasih naik Jibril. Waduh, baru bangun. Bang Jibril Muslim. Muslim Bang Edis. Muslim. Gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi Bang? Iya. Cuman gini Bang Edis ya, saya minta tolong. Jangan kayak si Adam tadi ya. Kalau sudah mau gimana sampean diturunin, jangan gitu ya. Bukan, dia malah lomba-lomba baca huruf. Ya bukan, dia kan cuma lomba-lomba baca huruf Arab. Udahlah, saya akuin lah kalau kalian baca lomba huruf Arab, kalian lebih jago dah, udah. Kita di sini bukan lomba baca huruf Arab. Kita di sini mengkaji maknanya. Gini, saya kasih tunjuk nih, Oke, kita lanjutin tadi ya. Mana itu apa? Mana itu? Bahasa apa mana itu? Mana itu semacam makanan buah-buahan itu. Mana buah-buahan? Makanan itu. Bukan buah-buahan. Tadi katanya buah-buahan, sekarang makanan. Semacam. Oke, bahasa apa itu? Semacam gini, Bang Edis, itu buapel. Buapel itu apa? Bahasa apa? Enggak bisa gitu. Enggak, saya tanya, mana itu kosakata bahasa apa? Manawasalwa. Apa istilah orang? Ya termasuk bahasa Arab itu. Ini kalau udah maling nih. Enggak, bahasa Arab itu. Makanya saya bilang Bang, ketika kita mencuri sesuatu, gini Bang, perhatikan ya. Orang yang mencuri sesuatu, dia akan gelagapan ketika dia disuruh membuktikan asal-usulnya. Percaya nggak? Contoh. Enggak, sampean belum ngerti Bang Edis. Ya itu sudah, ini Bang Jibril. Bahasa Arab. Saya tanya Bang Jibril, kata mana itu bahasa apa? Apakah dia bahasa Perancis, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa apa? Coba tampilkan Arabnya ya, Bang. Baik. Tampilkan ya, tampilkan. Ya. Oke, nih. Kelihatan? Al-Baqarah ayat 157.
Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu bahasa Arab. Kulu Oke. min Sekarang thayyibati saya tanya, kosakata mana itu bahasa apa? Mana ini kata mana ini sebenarnya? Bahasa Arab. Oke, apa akar katanya apa? Apa akar katanya? Hah? Apa akar katanya? Manna yamunnu. Aduh. Yang sampai nggak bisa bahasa Arab dengar. repot Nih, banget. jiplaknya itu gini loh. Gini, jiplaknya saya kasih tahu. Gini. Tuhan memberikan kepada mereka bahasanya Tuhan tuh roti. Ini bahasa dari Tuhan yang memberi. Saya akan memberi kamu makan roti. Oke? Ya. Nah, kemudian bagaimana datangnya roti itu? Tadi udah nyimak, udah saya bacain. Enggak. Bener. Saya bacain lagi nih. Aduh, berat kalau ngomong sama orang muslim nih, teman-teman. Tapi jangan tiba-tiba dimatiin nanti. Itu saya nggak senang. Oke, Jibril nih. Aduh, kita harus balik-balik lagi tadi ke datanya gini. Jadi, pada waktu orang Israel keluar dari perkemahan, Ya. mereka melihat ada embun di rumput-rumputan itu. Mereka lihat ada embun, beku embun itu. Nah, embun itu bersisik, dikumpulin sama mereka, warnanya putih bersih. Ya kan? Ya. Nah, mereka nggak tahu itu apa. Makanya dalam bahasa Ibrani, mereka bilang, apa ini? Nah, kata apa ini, bahasa Inggrisnya itu, what is this? Ya kan? Apa ini? Kalau orang Inggris ngomongnya, what is this? Ya kan? Tapi orang Ibrani ngomongnya, mana? Mana? Apa ini? Katanya. Nah, sehingga roti itu dikasih nama apa ini? Karena mereka nggak tahu namanya. Nah, Allah mau bilang, saya memberi kamu apa ini? Allah mau bilang, apa ini? Masa iya Allah mau malah ikut-ikutan orang Israel nggak tahu? Mana datanya yang Jadi Allah mau ikut-ikutan sama orang Israel. Dia nggak tahu apa itu. Mana datanya yang Allah bilang apa ini itu mana? Oke, sekarang saya tanya apa mana itu? Apa mana itu? Sebenarnya itu apa sulit untuk menjelaskan sama orang yang tidak mengerti bahasa Arab gitu. Ntar dulu jangan ketawa. Berat. Nah, itu bilangnya nggak mampu. Ya sudah, sekarang saya tanya apa itu mana? Itu sudah. Saya sudah jelaskan mulai tadi. Manna wassalwa itu semacam buah-buahan makanan. Akar katanya apa? Akar asal usulnya, fi'il madinya maksudnya. Apa dari apa gitu maksudnya. Ya. Mana ya mono itu? Mana ya mono? Itu. Oh nggak ngerti bahasa. Nanti gini ngomongnya. Berat saudara. Nggak ngerti. Oke, baiklah ya. Kita lanjutin. Ini tidak selesai di situ. Nggak selesai di situ, teman-teman. Perhatikan. Kita lanjutkan ya ke ayat selanjutnya. Nih, kita bacakan. Nih, ke ayat 60-nya ya. Nih. Baik, saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Nih. Ini Al-Baqarah 61-nya ya. Al-Baqarah 61-nya. Nih, perhatikan. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang diturunkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.
serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini kalau orang-orang muslim yang awam seperti si Jibril ini nggak tahu ini masalah ayat. Begini. Oke, Terus? kamu ngerti nggak di mana masalah ayat ini? Jelaskan ayo. Baik, pelan-pelan teman-teman ya. Kita tunjuk dulu kepada dia dari mana ayat ini dijiplak. Saya tunjukkan. Berasal dari manakah ayat ini dijiplak? Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin sama kamu. Berasal dari bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. Pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Oke, ini perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Orang-orang bajingan, maksudnya ini orang-orang rakus ya kalau dalam terjemahan lainnya nih ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Perhatikan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan ya. Nih. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari satu kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal-hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau memberikan kepadaku tanggung jawab. Nih, kita lompat ke ayat sininya. Perhatikan ya. Jangan banyak-banyak, Dis. Ya, karena ini panjang. Orang Islam kan kalau baca yang panjang-panjang nggak mau. Karena kan simple-simple ya. Nih, perhatikan. Nah, saya tunjukkan ini. Nih. Lalu bertiuplah angin yang daripada Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut. Dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan itu. Selagi daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Nih saya jelaskan sebentar maksud ayat ini. Ya. Perhatikan ya. Nih biar Anda paham latar belakangnya. Kalau Anda baca sebelum pasal sebelumnya nanti salah. Kalian kan nggak sanggup memahami satu perikop. Gini. Jadi orang Israel, dengarkan dulu Jibril, dengarkan. Iya. Jadi orang Israel, mereka itu kan dahulu adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Sudah? Sudah? Iya, sudah. Nah, dulu waktu mereka budak di Mesir, mereka itu makan daging. Ada bawang merahnya, ada bawang itu dan kata mereka tadi kan, ada segala macam buah-buahnya. Walaupun mereka budak, tapi mereka dikasih makan enak. Oke? Iya. Nah, ketika mereka dibawa oleh Musa pergi dari Mesir, mereka malah keadaannya makin berat, kacau. Cuman makan itu, roti putih itu, yang hambar itu kata mereka. Roti anu nah istilahnya. Roti mana kalau kata mereka, karena mereka menyebutnya mana. Nah, kalau kata saya roti anu, ya. Roti apa ini? Karena mereka nggak tahu anunya. Nah, dengar. Kemudian mereka mengeluh. Seperti yang saya bacakan tadi, kita teringat dengan bawang, daging yang kita makan di Mesir. Nah, lalu Tuhan memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang jahat karena mereka rakus. Akhirnya apa? Dengan perantaraan angin,
Maka angin itu membawa burung-burung puyuh yang berjumlah sangat besar karena mereka saking rakusnya mereka kumpulin itu. Berapa homer tadi itu? Itu sekitar hampir 1 ton itu mereka kumpulin per rumah tangga. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi busuk dan menimbulkan wabah. Jadi banyak orang Israel yang mati di situ. Ya. Ya. Nah, sekarang ayat itu diambil, ditiru sama Qur'anmu. Nih, saya tunjukin gimana cara Quran nirunya. Perhatikan. Nih, saya tunjukin gimana cara Qur'anmu nirunya. Biar kamu tahu. Nah, nanti di mana masalahnya? Nih. Perhatikan. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, kentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, dan seterusnya." Perhatikan. Maka kata Musa, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik?" Coba, di mana ini perkataan Musa ini, mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Nyambung nggak? Coba, apakah dari mana jalan ceritanya Musa bisa mabuk kayak begini? Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Masalahnya Kenapa Musa itu. kok bisa bilang begini? Terus? Ya jawab ini. Kenapa Musa kok ngomong begini? Tak kira apa sama saya, Bang Edis? Baik. Kita lanjutkan. Sebentar. Kita lanjutkan. Ya. Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Perhatikan. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Coba. Lalu ditimpa kepada mereka nista dan kehinaan. Gara-gara apa mereka ditimpa nista dan kehinaan? Ternyata gara-gara membunuh para nabi. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi. Gimana? Ini peristiwa di zaman Musa. Sebentar. Ini peristiwa kan di zaman Musa. Musa itu nabi yang pertama. Sejak kapan mereka minta makanan? Paragraf di atas ini membahas makanan. Mereka minta makanan. Tapi paragraf di bawah mereka ditimpa bukan karena makanan yang diminta, tapi karena membunuh para nabi. Kalau ngomong sama orang kayak gini nggak nyambung ya. Oke, sekarang kamu saya tanya, Jibril, jangan banyak-banyak. Mereka nggak nyambung. Mereka histori nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, susunan nggak ngerti, cerita. Gini, saya tanya, Musa itu waktu Musa menjadi nabi di tengah-tengah orang Israel, ada nabi nggak sebelum Musa? Nabi Adam. Dah, tidur di bawah Bang ya, tidur di bawah. Tar dulu. Enggak sakit kepala saya ngomong sama kamu. Teman-teman udah tahu bagaimana kalau ngomong sama orang Islam. Susahnya setengah mati, susah setengah mati. Siapa nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi masihkah kalian mengirim pesan kepada saya, Bang, ganti tema? Enggak bisa. Ganti tema gimana? Oh, ngomong sama orang Islam kok ganti tema? Siapakah nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi bagaimana teman-teman? Gak bisa. Kagak nyambung, mereka gak nyambung. Ayo silakan. Makanya saya bilang teman-teman, bukan saya nggak mau. Ada banyak ribuan tema yang Cuman orang Muslim kapasitasnya nggak sanggup ke situ. Orang ditanya siapa nabi di tengah-tengah bangsa Israel sebelum Musa? Adam, jawabannya gimana? Gimana kamu mau lanjutin diskusi sama orang kayak begitu? Yang ada sakit kepala, sakit jiwa.
Coba gimana coba? Mereka meminta makanan. Ya kan? Sama kan di Ulangan pasal 11 itu kan begitu. Mereka itu minta daging. Karena mereka itu udah muak dengan makanan, dengan mana itu. Bayangkan, misalnya Anda dulu kerja di Mesir. Walaupun kerja kasar, ya, walaupun Anda kerja tukang bakar batu, tapi Anda dikasih daging. Ada bawang merah, ada mentimun, ada semangka. Makan enak. Tiba-tiba Anda dibawa pergi dari Mesir itu. Pergi katanya ke tanah yang dijanjikan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nyatanya malah kering, kurus kering, kerontang. Kan ngeluh mereka. Nah, ngeluh, mintalah daging. Nah, datanglah angin timur seperti dalam Bible tadi itu. Dengan perantaran angin timur, teman-teman kalau teman-teman Bible itu bisa dijelaskan secara ilmiah semua. Enggak dongeng-dongeng begitu, enggak. Ya. Kalau teman-teman pernah main-main ke Mesir ya, wilayah-wilayah yang diperkirakan perjalanan bangsa Israel ya. Itu teman-teman memang di sana itu memang suka ada kejadian-kejadian fenomenal alam seperti itu. Ya, kadang ribuan belalang kadang nongol begitu ya, ribuan burung kadang nongol. Kalau teman-teman ngerti yang biasa petualang, teman-teman ngerti itu memang kejadian betul itu. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Ya. Bagaimana ada ribuan burung, kelompok burung datang bersama-sama. Nah, pada waktu itu seperti itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Tapi karena rakusnya mereka, diambil sebanyak-banyaknya sama mereka. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Jadi penyebab wabah, ya, wabah kolera begitu. Akhirnya banyak yang mati mereka di situ. Saking rakusnya pengen makan daging mereka. Nah, itu bisa kita explain dengan apa namanya ilmiah gitu loh. Nah, muncul Quran ribuan tahun kemudian. Nah, di dalam narasi Al-Quran dibilang, nih, saya balikin lagi. Mungkin ada sebagian yang baru datang nih. Perhatikan. Nih. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Ini perkataan Musa, masa ia meminta ini malah menjadi mengganti yang lebih rendah? Ya enggak lah. Pasti mereka minta yang lebih baik daripada hanya sekedar makan roti yang tidak ada rasanya itu, roti tawar itu. Nah, Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Loh, di atas bahas masalah minta makanan, di bawah ditimpa nista karena membunuh para nabi. Ini gimana? Kok bisa membunuh para nabi di zaman Musa itu dari mana jalan ceritanya? Nah, kayak begini kalau ngomong sama Islam yang gak belajar ya memang siapa nabi setelah Musa, siapa nabi di tengah-tengah Israel sebelum Musa? Jawabannya Nabi Adam. Makanya langsung saya turunin. Jadi teman-teman bukan saya nggak mau ganti tema teman-teman. Banyak yang inbox saya, bang cobalah bang temanya diganti bang, jangan itu terus. Bukan saya nggak mau ganti, masalahnya mereka Bukan saya nggak mau ganti teman-teman. Kalau yang datang itu yang berilmu, mau saya ganti tema. Yang datang begitu-begitu aja.
Oke, kita kasih naik ada Rahman Abdul. Oke, Rahman Abdul. Ya, silakan Rahman Abdul. Halo Rahman Abdul. Halo, Muslim, Bang. alhamdulillah Muslim. Terima kasih, terima kasih. Ya, sudah menyimak dari tadi, Bang. Iya, udah menyimak dari tadi, Bang. Nyambung Cuman nggak? saya mau nanya nih, Bang. Apa itu? Tuhan Abang apa? Udah Bang, di laut dulu Bang ya, di laut dulu. Ye. Ke laut dulu Bang, ke laut. Kan udah saya bilang kan, mereka itu nggak nyambung. Nggak nyambung teman-teman. Pokoknya apapun bahasan, jumlah Tuhan satu. Masuk juga. Emang begitu teman-teman. Ya kan? Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih inbox Bang, cobalah Bang temanya diganti. Saya itu teman-teman bukan nggak mikirin ganti tema. Kalau kita membahas tema-tema yang kayak begini, orang Islam tuh nggak nyambung. Kita ngomong apa itu mereka nggak ngerti. Susunannya itu mereka nggak ngerti. Jalur alurnya itu gimana mereka nggak ngerti. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih nih ada Soleh Fok. Oke, Soleh. Ya, silakan Soleh. Ya, Soleh Fok. Soleh. Iya bang. Muslim Bang. Tahu dari mana bang aku Muslim? Saya bertanya, Abang Muslim? Iya bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Gimana Bang? Sudah nyimak Bang dari tadi atau baru datang? Halo bang, kenapa bang? Kan? Kan berat. Sudah nyimak atau baru datang? Iya aku baru join. Baru join. Berarti dari tadi nggak tahu bahasa apa ya? Aku cari TWS dulu bang ya. Kan? Kabur kan dia? Kabur. Kabur teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, bukan saya tidak mau sekali lagi ya. Jadi memang temanya orang Islam itu cuma ini. Jadi jangan berharap ada tema lain kalau diskusi dengan orang Islam. Ya. Tema orang Islam itu kalau diskusi lintas iman itu cuma ini. Nih, saya kasih tahu temanya. Jadi kalian jangan, Bang, temanya kok itu terus sih Bang? Masa nggak ganti Bang? Masa itu aja terus? Iya orang-orang Islam taunya cuma itu. Gimana? Mana? Ah ini. Ini temanya nih. Stop menuhankan Muhammad. Nah. Ini pun mereka juga nggak sadar-sadar. Ayo silakan. Jadi memang nggak punya tema lain kita teman-teman. Cuman itu saja. Dari dulu ya itu aja temanya. Nggak ada yang lain. Mau bahas yang mana? Mereka Quran nggak ngerti. Isi Quran tuh mereka nggak tahu. Bang. Ya. Bang. Wafi, Muslim Pak Wafi. Ya, Muslim. Ya, silakan Pak Wafi, silakan nyalakan kamera. Ali Wafi. Ya, gimana? Bang, boleh bertanya, Bang? Boleh, silakan. Temanya itu menuhankan Muhammad ya, Bang ya? Ya, supaya kalian tuh berhenti nuhanin manusia yang bernama Muhammad. Lo jangan sembarangan bikin tema lo, Bang. Lo selalu nyerang orang Islam lo. Beraninya di TikTok aja lo. Nah, kan kejang kan?
Begini, Ali Kan Wafi. kalau diskusi-diskusi yang terbuka aja lah bang. Oke, begini, Ali Wafi. Ya. Anda sebagai Muslim, saya pastikan Anda tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Lo Saya kasih sebagai contoh manusia saja. harus menghormati. Sebentar, Lu saya sebagai kasih contoh manusia saja harus misalnya. menghormati. Nama Anda itu Jangan lu Ali sembarangan Wafi. bikin tema Sebentar, seperti Bang. itulah. Ali makanya. Wafi. Apa? Makanya lu kan harus menghargai. Kalau lu punya agama, orang Islam punya agama, punya Tuhan semua kan. Oh begitu. Jadi kalau orang Kristen membahas agama Islam harus saling menghargai, begitu ya? Betul. Ya iyalah bang. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen? Nah, soalnya gini bang, biar tidak ada kegaduhan antara. Enggak, jauh dulu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen gimana? Kenapa? Pura-pura budak. Udah di bawah dah. Udah mending tidur di bawah. Aduh. Ya, itulah teman-teman ya. Memang berat teman-teman ya. Yuk, silakan ya teman-teman Muslim. Cobalah, yuk. Coba saya rindu loh dengan orang Islam yang ngerti agama Islam loh, yuk. Coba datang kemari orang Islam yang ngerti agama Islam. Adakah? Kalau ada saya ingin mengajak diskusi dengan baik, yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Den Asoleh. Oke, Den Asoleh. Kita kasih naik Den Asoleh. Ya, Den Asoleh. Halo, Den Asoleh. Den Asoleh. Yo, selamat siang. Selamat siang, Den Asoleh. Muslim, Bang? Muslim. Muslimnya Muslim apa nih? KTP atau Muslim yang mempelajari agama Islam? Muslim hakiki yang mempelajari agama Islam dan lahir sejak kecil dari rahim orang Islam. Mempelajari agama Islam. Jadi mau gimana? Mau lanjut tema ini tadi? Itu kan sebentuk pertanyaan stop menuhankan Muhammad, seperti itulah ya yang diajukan ke bukan ini, Bang, temanya. Orang-orang Muslim. Bukan ini temanya tadi, Bang. Temanya bukan ini. Temanya ini tadi, Bang. Nih. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Dari mana itu bisa berasumsi ke sana? Oke, Israel itu artinya apa, Bang? Bani Israel itu. Ya Bani Israel di masanya kaum, itu ya punya ya seperti kaum. Siapa nabi yang pertama di tengah-tengah Bani Israel itu? Nabi Yakub, Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik. Jadi saya bukakan ayatnya, Bang ya. Saya bukakan ayatnya. Tadi Anda kan sudah mengaku bahwa Anda memperdalam agama Islam ya. Jadi saya lebih agak sedikit serius nih. Kalau orang yang ngerti agama Islam, saya serius. Oke. Lihat Bang ya, perhatikan. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 161 ya. Di sini dikatakan begini. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Nah, mereka ditimpa kenistaan ini karena apa, Bang? Bukan karena sayur-sayur di atas tadi ini,
Tetapi mereka dinista, ditimpa kehinaan itu karena membunuh para nabi. Jadi di zaman Musa, Bani Israel itu ditimpa nista dan kehinaan karena membunuh para nabi. Saya tanya, nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Saya kira cerita itu tidak ada pembunuhan antar nabi dan para nabi ya. Oke, nih, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Ada nggak di sini Bang, ada kata-kata membunuh para nabi nih? Kalaupun ada kisah ataupun sejarah yang membunuh para nabi, itu pun dari kaum kafir-kafir yang tidak menyukai nabi-nabinya Allah itu sendiri. Tidak ada nabi dan para nabi saling membunuh. Lihat teman-teman kan, apakah kalian sudah putus asa? Yang saya tanya Bang, di zaman Musa mereka ditimpa kenistaan karena mereka membunuh para nabi. Nabi siapa yang dibunuh di zaman Musa? Yang dibunuh Bani Israel ini nabi siapa? Cuman itu ayat rasanya tidak sesuai yang ada di dalam Qur'annya itu sendiri. Karena di sejarah lain dalam berarti saya Islam itu ayat sendiri. ini. Wallahu saya alam. mengedit ayat ini. Itu ya. Karena kan Anda dari ending acaranya saja sudah jelas ingin menyudutkan Muslim. Padahal dalam tujuan lain Anda kan jadi ayat mencari ini, keuntungan di ayat sendiri. ini menurut Anda bikinan saya. Ini ayat ini bikinan saya. Tidak. Cuman Anda sendiri emang mencari-cari kelemahan untuk memojokkan. Tapi di sejarah Islam itu sendiri tidak ada yang namanya pembunuhan antar nabi dan nabi. Bahkan sejarah Nabi Musa itu sangat populer sekali di kalangannya Muslim. Apakah kalian masih percaya ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Coba itu makanya saya bilang teman-teman. Saya tuh 13 tahun ketemunya yang kayak begini. Cuman saya sendiri tadi sebenarnya tertarik untuk naik ke sini hingga mengirimkan permintaan undangan karena melihat tulisan di sana stop menuhankan Muhammad. Tadinya saya itu loh fokusnya ke sana. Sudah saya bilang tema yang mereka kuasai cuman masalah menuhankan. Kalau Anda menuhankan satu Tuhan, masuk surga, Anda masuk surga. Yang penting punya satu Tuhan. Mau Tuhan Anda bentuknya batu kek, pohon pisang kek, yang penting jumlahnya satu, masuk surga. Betul nggak? Dilarang menyembah dua Tuhan, satu Tuhan aja boleh, betul nggak? Betul nggak? Tidak. Karena tidak ada penuhanan Muhammad itu sendiri, tidak. Karena tidak ada penuhanan. Jangan kamu sembah dua Tuhan. Nih, perhatikan. Dilarang nyembah dua Tuhan. Dari mana? Nih, perhatikan. Dari mana konsepnya? Dari mana konsepnya orang Muslim mengatakan kok Anda sendiri tidak mendengar perkataan orang seperti saya sekarang ini? Anda tidak percaya. Saya ingin nih, perhatikan. Tulisan yang tertera. Nggak boleh nyembah dua Tuhan. Harus nyembah satu Tuhan biar masuk surga. Perhatikan. Nih ya, ada ayatnya nih. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-51. Perhatikan. Wa qala lahu ya. Allah berfirman, janganlah kamu sembah dua Tuhan. Nah, jangan sembah dua. 3 boleh, 4 boleh. Betul. Nih, sesungguhnya, nih, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Jelas. Dan itu dibenarkan oleh seluruh Muslim. Dan pertanyaan saya sendiri, Anda kan sinyalmu dulu bagusin. Kita mau diskusi.